Paqueta membela Neymar setelah PSG mencemooh. Neymar di atas segalanya adalah orang yang hebat, profesional yang hebat dengan bakat luar biasa. Dia tidak diragukan lagi adalah pemain terbaik di tim nasional Brasil. Paqueta mengatakan pada konferensi pers di pusat pelatihan tempat Brasil mempersiapkan diri untuk final babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Suatu kehormatan memiliki dia bersama kami. Ketika saya memiliki Neymar di sisi saya merasa lebih kuat dan juga rekan satu tim saya juga. Neymar dan sesama superstar PSG Lionel Messi telah dicemooh oleh para penggemar di Paris sejak klub itu tersingkir dari Liga Champions pada 9 Maret dalam kekalahan memalukan di babak 16 besar dari Real Madrid. Neymar 30 tahun sekarang ingin kembali ke halaman saat ia kembali ke tim nasional setelah absen pada putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia karena cedera pergelangan kaki. PSG tersingkir, jadi pers dan penggemar akan mengkritiknya untuk itu. Tapi dia sudah pulih dari cedera. Dia semakin kuat dari hari ke hari dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan yang bagus untuk membantu Selecao. Kata Paqueta, pendatang baru di tim nasional yang menggambarkan Neymar sebagai mentor. Brasil yang lolos ke Qatar pada November akan menghadapi Chile Kamis dan Bolivia pada hari Selasa depan di babak final kualifikasi. Gol terbaik Lionel Messi yang dicetak oleh Thierry Henry. Ini tidak normal. Apa yang dilakukan Lionel Messi adalah tidak normal, menurut mantan rekan setimnya di Barcelona, Thierry Henry. Ketika pemain Prancis itu memilih apa yang dia yakini sebagai gol terbesar pemain Argentina itu. Messi telah mencetak lebih dari 750 gol dalam karir seniornya, dengan sebagian besar datang di Barcelona. Dan tentu saja ada beberapa gol menakjubkan di sepanjang perjalanannya. Pemenang Ballon d'Or 7 kali telah mencetak semua jenis gol, mulai dari soloran hingga screamer 40 yard, dan bahkan sundulan terlepas dari tingginya. Henry bermain bersama dengan Messi selama 3 musim, saat ia bergabung dengan Barcelona dari Arsenal pada 2007. Dan pria Prancis itu melihat sang pemain Argentina menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Dan Henry kini telah memilih apa yang dia yakini sebagai gol terbesar yang pernah dicetak Messi. Pilihan Henry dari kelompok itu adalah selama pertandingan yang dia mainkan bersama Messi pada Maret 2009 saat Barcelona mengalahkan Malaga 6-0 di Camp Nou. Xavi membuka skor sebelum Messi mencetak gol ajaib tak lama setelahnya, dan Henry juga menjadi pencetak gol malam itu, seperti halnya Samuel Eto'o dan Dani Alves. Tapi itu adalah tendangan menakjubkan dari Messi yang hidup lama dalam ingatan Henry. Dan reaksi instan pria Prancis itu saat dia berdiri hanya beberapa meter darinya mengatakan semuanya di Camp Nou. Henry mengingat gol itu dalam sebuah wawancara dengan Marca. Ketika dia berkata, "Gol terbaik yang saya lihat adalah saat melawan Malaga di kandang. Itu bertentangan dengan logika apa yang dia lakukan. Bola diagonal dan dia mengendalikannya di dadanya, lalu berlari dengan kecepatan penuh. Pemain pertama pergi, pemain kedua tepat di belakang. Jika dia mengambil langkah lain dan pemain itu akan membersihkan bola. Tapi tidak. Jika Anda memasukkan bola dengan kaki kiri Anda di sini, bagaimana Anda kembali dengan kaki yang sama dan menyentuh bola di udara untuk memastikan bahwa orang kedua tidak dapat menyentuhnya?" Lalu dia hampir jatuh. Dia hampir jatuh dan dia menghancurkannya. Dan dia mencetak gol, sudut atas. Itu tidak normal. PSG tunggu Manchester United tawar Mauricio Pochettino. Sebuah kabar menarik datang dari Prancis. PSG dilaporkan sedang menunggu Manchester United untuk menawar Mauricio Pochettino.
Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United sedang berburu manajer baru. Mereka butuh sosok yang akan menggantikan Ralf Rangnick selaku juru taktik mereka. Semenjak Ole Gunnar Solskjaer dipecat, nama Mauricio Pochettino santer dikaitkan dengan posisi itu. Laporan L'Equipe mengklaim bahwa PSG akan mendukung langkah MU merekrut Pochettino. Mereka bahkan berharap MU segera menawar sang manajer. Mengecewakan. Laporan itu mengklaim bahwa PSG tidak ingin mempertahankan Pochettino karena mereka kecewa dengan pekerjaan sang manajer. Kekecewaan ini dimulai dari kegagalan Pochettino membawa PSG menjuarai Liga 1 pada musim ini. Puncaknya terjadi ketika PSG tersingkir dari 16 besar Liga Champions baru-baru ini. Manajemen PSG merasa Pochettino tidak cocok untuk menangani proyek mereka. Jadi mereka ingin berpisah dengannya di musim panas nanti. Dilematis. Namun laporan itu mengklaim bahwa PSG cukup dilematis untuk memecat Pochettino karena mereka harus membayar pesangon yang sangat besar. Laporan itu menyebut bahwa PSG harus membayar sekitar 18 juta euro untuk membayar kompensasi sisa kontrak Pochettino dan staf pelatihnya. Mereka udah keluar uang sebanyak itu untuk memecat Pochettino. Jadi mereka berharap MU menawar sang manajer sehingga mereka tidak perlu keluar uang dan justru dapat uang dari berpisah dengan Pochettino. Bukan kandidat utama. Namun sayangnya Pochettino saat ini dilaporkan tidak lagi jadi kandidat utama pelatih Manchester United. Setan Merah dilaporkan kini lebih condong mempekerjakan manajer Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Ada gesekan antara Hakimi pemain Amerika Selatan. Ada kabar buruk yang datang di skuad PSG baru-baru ini. Setelah dikabarkan ada gesekan antara dua belah kubu yang menimbulkan keretakan di tim, kini ada kabar kurang bagus dari Hakimi. Itu tentang Paris Saint-Germain sebagai klub yang didominasi Amerika Selatan terus menjadi topik diskusi di media sepak bola Prancis. Selanjutnya, klik-klik ini di dalam skuad dilaporkan membuat bek kanan Achraf Hakimi muak. Selama segmen di After Vote RMC, pakar sepak bola Prancis Daniel Riolo menyatakan bahwa pemain berusia 23 tahun itu ingin pergi karena situasinya. Riolo menyatakan bahwa Hakimi kesal karena tidak ada komunikasi antara dia dan para pemain Amerika Selatan di tim. Mengapa Hakimi sangat ketakutan sehingga orang Amerika Selatan tidak berbicara dengannya lagi? Dia ingin pergi, dia kesal dan itu normal, kata Riolo. Saya terkadang mengkritik Hakimi karena penampilannya yang fluktuatif. Tetapi kita harus menyadari apa yang membuat kekuatan permainannya tidak dapat diekspresikan di tim ini. Hakimi panik dan dia tidak tahan lagi.